Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Purnama Warmansyah dari kelompok 2 angkatan 87 dari instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Di sini saya akan menceritakan tentang rangkuman saya pada agenda 1 ini. Langsung saja. Pada agenda 1 ini ada 3 bahasan. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan. Menurut Profesor Muladi, yaitu Gubernur Lemhanas RI, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamental filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, yang merupakan landasan atau dasar bagi Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD ini digunakan sebagai dasar dalam membuat hukum di Indonesia. Kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya itu berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan yang tentu saja yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Materi ini terdapat di batang tubuh UUD 1945. Bendera negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Kemudian bahasa resmi nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Kemudian Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah lambang negara Indonesia. Dan Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Indonesia. Bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kelompok dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian ada nilai dasar bela negara. Ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yaitu ditunjukkan dengan adanya sikap menjaga nama baik bangsa dan negara dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara, ditunjukkan dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Kemudian ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang ditujukan dengan adanya sikap paham nilai-nilai pada Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia merubah waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, dan siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan awal bela negara, yaitu dengan ditunjukkan dengan sikap senantiasa memelihara jiwa dan raga, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensia. Selanjutnya adalah analisis isu kontemporer. Sebelum kita menganalisis isu terkini, kita harus memahami bahwa terdapat perubahan strategis. Pemahaman perubahan dan perkembangan lingkungan strategis pada tataran makro merupakan faktor utama yang akan menambah wawasan PNS. Wawasan tersebut melingkupi pemahaman terhadap globalisasi, demokrasi, desentralisasi, dan daya saing nasional. PNS dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi.
Untuk itu kita harus memahami tentang modal insani. Modal insani yang dimaksud di sini adalah istilah modal atau kapital dalam konsep modal manusia. Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Modal insani ini ada 6, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan. Isu kontemporer yang mungkin sedang terjadi saat ini yaitu adalah korupsi, penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan radikalisme, money laundering yang merupakan perpanjangan dari korupsi, kemudian proxy war, dan kejahatan mass communication. Nah, ada langkah dalam menganalisis isu kontemporer ini, yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah teknik tapisan isu, kemudian teknik analisis isu, dan yang ketiga adalah analisis kesenjangan atau gap analysis. Selanjutnya, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan bulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Manfaatnya yaitu yang pertama membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan peraturan kegiatan lainnya, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri, kemudian membentuk iman dan takwa pada agama, berbakti pada orang tua, bangsa dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan waktu individu yang melaksanakan kegiatan, menangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, bentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan peduli antar sesama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.